pagi melakukan jogging, baik muter blok ataupun komplek. Kemudian disambung dengan cycling atau bersepeda, rutenya juga seputar kompleks saja, tidak jauh-jauh. Halo sahabat-sahabatku Parkinsonis, sama pasien Parkinson, baik yang masih bed rest atau masih dirawat di rumah sakit atau menjalani karantina pengobatan, atau yang sudah mandiri seperti saya. Semoga perjumpaan kali ini kita semua Parkinsonis semakin membaik kondisinya, kesehatannya semakin membaik, dan Parkinsonnya, tremornya bisa direduksi, bisa dihambat berkat minum obat. Sahabat-sahabatku Parkinsonis, kurang lebih kita ada di zona yang sama, yang pernah mengalami keterpurukan, mengalami ibarat roda putar itu kita ada di bawah, sehingga bisa merasakan ketika sekarang sakit, oh saya itu seperti yang dulu pernah saya rasakan. Jika sekarang masih bed rest, dulu masih bisa negar-negar. Jadi hitam dan putih, semua kita lalui. Semoga kondisi yang seperti itu semakin membangkitkan semangat kita, menyadarkan kita. Dan satu hal yang mungkin prinsip bagi kita bersama adalah hendaknya kita tidak putus asa. Kita ingat ungkapan di dalam kalimat-kalimat bijak, Tuhan tidak akan mencobai diri kita melebihi kemampuan yang kita miliki. Nah, seberapa kemampuan kita, ya kita serah pada Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu, saya yakin Tuhan itu selalu campur tangan di saat yang tepat, hadir dalam saat yang tepat, tiba di saat yang tepat ketika kita membutuhkan pertolongan. Itu saya yakini dan saya percayai. Ya mungkin ketika kita yang lalu sudah 5 tahun menderita Parkinson, tidak bisa ngapa-ngapain dan terkutip, hanya tiduran di bed terus, apapun disediakan, apapun dibantu, baik oleh pasangan hidup, oleh anaknya, oleh menantunya, oleh susternya. Berbahagialah kita dalam kondisi sakit seperti ini, masih ada kerabat, masih ada anak, masih ada pasangan hidup. Saya berusaha untuk bahagia juga, gembira juga, walaupun saya sudah tidak punya pasangan hidup menduda, tapi it's okay saja. Saya sudah pasrah sumeleh selama pergulatan batin 6 tahun, yang di endingnya hampir putus asa karena sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain, mengharapkan bantuan dari orang, mengharapkan pendampingan dari anak, dari pasangan hidup, dari kerabat, dari orang-orang yang dipercaya Tuhan sebagai perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Walaupun dalam kondisi yang tidak 100% kembali baik lagi, tapi paling tidak saya bisa mobilitas sendiri, self-help, saya juga jalan sendiri. Bukan berarti tidak perlu bantuan orang lain, tapi tanpa dibantu pun ya minimal saya bisa melakukannya. Mungkin sahabat-sahabat membayangkan bagaimana kondisi saya ketika sudah ditinggal istri. Istri meninggal karena kanker tahun 2014.
Setelah itu saya mulai gejala-gejala Parkinson muncul. Bisa bayangkan di Jakarta hidup dan bekerja dengan jarak tempuh 35 km antar kota antar provinsi, kota Tangerang ke Provinsi DKI Jakarta di kota Jakarta Timur. Ya, cukup menjadikan ujian hidup. Kalau tanpa ada semangat sama sekali, tidak ada support, tidak ada kemauan, tidak kita bangun mindset positifnya dari dalam diri sendiri, saya pastilah sudah lewat. Tidak melalui kehendak Tuhan, tapi pasti sudah lama lewat. Dan teman-teman yang kadang telepon, kadang WA, kadang bertemu langsung, bertantang ke rumah, selalu memberikan motivasi, selalu menguatkan, memberikan dukungan. Ya, kata-kata yang sering terucap, Bapak yang sabar ya. Ya, saya sih masih merasa bersyukur juga punya sahabat-sahabat yang peduli, punya tetangga-tetangga yang peduli, punya komunitas lingkungan yang sungguh luar biasa pedulinya dalam segi sosial. Ya, beruntung, masih beruntung. Nah, itulah orang saya mengatakan walaupun sakit dan gimana-gimana, tapi teman-teman isih untung, isih bejo, masih beruntung. Walaupun kondisi yang tidak mungkin, tapi akhirnya menjadi mungkin karena saya tinggal di lokasi lingkungan yang memungkinkan untuk membaik, untuk punya semangat. Ya, saya bersyukur juga. Sebenarnya mereka perpanjangan tangan dan lidah Tuhan untuk mengingatkan saya, untuk menyapa saya, bahkan sampai dengan untuk mengobati saya. Itu saya tidak mengingkari. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh semua orang sahabat-sahabatku itu tidak akan mengingkari hasilnya. Dan kenyataannya setelah dilewat 6 bulan, dengan bantuan dukungan doa dari teman-teman semua, dengan penguatan dan support dari sahabat-sahabatku semua, setelah 6 bulan saya oleh tim Mayora dinyatakan bisa mandiri, dimana sama pasien yang lain, yang volunteer yang lain, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, ada yang dari Linggau, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bantul. Mereka juga diupayakan untuk bisa sembuh, minimal bisa meminimalisir sifat progresif dari penyakit Parkinson ini. Nah, saya bangun cara sederhana ini dulunya berasumsi bahwa dan berpikir bahwa apa yang bisa saya berikan ke teman-teman yang masih jadi pasien, masih dirawat, supaya punya semangat. Saya hanya bisa bagikan testimoni yang saya alami dari sakit sampai dengan dinyatakan bisa mandiri setelah dirawat di karantina di apartemennya selama 6 bulan. Nah, awal bulan ini adalah 4 bulan setelah saya dinyatakan bisa mandiri, dan kondisi saya seperti ini. Seolah-olah yang lainnya tidak berhasil, dan yang berhasil itu saya untuk pengobatan Parkinson itu, dimana dengan teknologi yang menurut saya baru, stem cell, saya bisa paling tidak
memulihkan, ada tenaga di dalam tubuh saya, ada masa otot yang masih, kemudian koordinasi motorik pulih 95%, seperti pulihnya hilangnya tremor 95% itu. Nah, saya pikir kalau saya ingin memberikan sesuatu pada sahabat-sahabatku semua yang masuk dalam golongan Parkinsonis, karena saya berobat pun ikut volunteer yang dibiayai oleh PT Mayora. Coba bayangin selama 6 bulan diapartemenkan, kemudian diobatkan, dirawat dengan semua fasilitas dari Mayora. Sebelumnya saya sama sekali tidak kenal Mayora, tapi ini jalan Tuhan, saya mengajukan untuk jadi volunteer dan diterima. Dan akhirnya Mayora mengobati, merawat saya sampai selama 6 bulan dinyatakan bisa mandiri. Nah, dari inilah saya itu seperti punya punya hutang budi. Betapa baiknya Mayora yang tidak mengenal saya sama sekali, nggak ada hubungannya saya sama sekali, tapi dengan kemurahan hatinya mengangkat saya untuk jadi volunteer dalam penelitian pengobatan dengan sistem stem cell itu. Supaya ada gambaran bagaimana kondisi fisik saya, psikis saya, kemudian aktivitas saya, kemudian bagaimana secara medisnya kondisi yang sekarang ini, minum obatnya bagaimana, kemudian tentang makan, tentang pola aktivitas sehari-hari bagaimana. Nah, saya deskripsikan supaya ada gambaran. Yang pertama, jika ditanya apa kondisi sekarang dibandingkan dengan kondisi 4 bulan yang lalu ketika dinyatakan bisa mandiri, semakin membaik ataukah stabil ataukah turun? Ya, terus terang saya katakan bahwa kondisi pasien Parkinson itu sangat fluktuatif, dan faktor utama yang bisa mengkondisikan stabil adalah faktor psikis. Nah, walaupun saya sudah pasrah kepada Tuhan dan sudah menerima apa adanya, kondisi sebagai predikatnya sekarang adalah golongan rebahan yang di rumah saja, tidak punya pekerjaan. Secara normalnya masih berpikir ke depannya bagaimana. Nah, itulah yang akan menjadikan fluktuatifnya kondisi Parkinsonis itu. Tetapi bisa saya katakan bahwa relatif stabil. Dengan menjalani pengobatan selama 6 bulan ditambah 4 bulan berikutnya sudah bisa mandiri, ditambah pengalaman yang telah lalu selama 6 tahun mengalami penderita Parkinson, ya terus terang saya semakin mengenal untuk nyerateni bagaimana Parkinson itu harus saya perlakukan. Dalam arti, kalau tiba-tiba terjadi suatu hal yang di luar dugaan, misalnya drop drastis, apa yang saya lakukan? Nah, itu yang semakin saya kenali, dan obat apa yang memang harus diminum dahulu di antara 4 obat 5 obat yang ada itu. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu sekarang. Jadi memanage tentang kondisi, mengendalikan emosi, mengendalikan tremor, mengendalikan ya semua aktivitas, sehingga bisa lebih stabil. Nah, tapi ketika pikiran yang tak terduga itu datang,
kemudian menyebabkan terpuruk, ya akhirnya juga kadang drop juga turun naik fluktuatif lah. Jadi kuncinya yang ada di sini adalah bagaimana kita memanage pikiran kita, baru kita bisa mengendalikan Parkinson kita. Yang berikutnya, seorang penyandang Parkinson atau Parkinsonis itu tidak boleh tinggal diam, tidak boleh manja, tidak boleh apa-apa dibantu. Maka dari pendampingnya, anaknya, atau suami atau istrinya, atau kerabatnya harus tega, seperti yang saya tulis di uploadan konten saya, harus tega kepada penderita Parkinson, jangan dimanja. Itu memang harus dilakukan. Karena apa? Kalau kita dimanja, nanti yang rugi kita sendiri. Dalam arti otot-otot kita akan kehilangan massa, akan lemas dan menjadi seperti orang lumpuh, nggak berdaya sama sekali. Maka seorang Parkinsonis itu harus bergerak, rutin bergerak, continue. Tetapi catatannya tidak boleh terlalu capek atau terlalu terforsir. Jadi memang agak sulit untuk memanagenya, harus bergerak terus, mobile terus, tapi nggak boleh kecapean. Nah ini yang harus kita manage supaya kita tetap stabil dalam arti tremornya tidak kencang, kemudian juga bisa mengukur badan sendiri. Kalau saya melakukan ini capek atau tidak, itu yang milik kita sendiri. Jadi kita pun yang didampingi atau si penyandang Parkinsonnya juga harus mengatakan nggak usah dibantu, saya coba untuk melakukan sendiri. Kalau memang saya nggak bisa sama sekali, baru nanti dibantu. Nah itu kuncinya terletak di situ. Sehingga bukan berarti beruntung ya kalau tinggal sendiri, juga mengkhawatirkan juga. Tapi apa-apa bisa kita lakukan sendiri, bisa mobilitas sendiri, walaupun kadang spidermanan merambat dari satu tempat-tempat yang lain ya kalau itu kondisinya parah. Tetapi itu akan menguatkan otot-otot kita sendiri juga. Kita bisa mengukur badan kita sendiri, mengukur baju badan sendiri. Tidak boleh terlalu capek seperti itu. Itu hal yang lain selain yang pertama tadi, yang kedua. Baiklah sahabat-sahabatku, supaya tidak terlalu panjang durasinya, nanti menontonnya juga jemu, menyimak juga jemu. Mari kita ketemu lagi nanti di part yang kedua. Jadi part 1 kita sudah di sini dulu, kita nanti sambung di part 2 nya di konten yang berikutnya. Salam sehat semangat, tetap semangat dan semangat. Percayalah, kita yakin dan kita pasti bisa. Dikatakan tidak bisa sembuh nggak masalah, tapi yang penting kita bisa membaik dan bisa menghambat proses progresivitas Parkinsonnya. Salam sehat semangat dan ketemu lagi di video berikutnya di channel yang sama.